Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri semuanya, kita sampai kepada episode ke-7. Kita akan melihat contoh-contoh perubahan i'rab di beberapa pembagian kalimat yang sudah saya jelaskan kemarin. Kemarin kan ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Sekarang kita akan melihat perubahannya yang saya harus jelaskan dari beberapa pembagian kalimat yang ada. Langsung saja. Seperti kita ketahui, kita hari ini akan fokus kepada di fi'il mudhari' ke bawah. Kemarin kita sudah yang isim mufrad, tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Kemarin ada sholla zaidun rok'ataini, misalnya seperti itu. Kemarin sudah, dan ini relatif gampang. Yang agak relatif sulit yang ke bawah. Maka kemudian yang pertama adalah fi'il mudhari' shahih. Fi'il mudhari' shahih ini i'rabnya dia dhahirah dan asliyah. Artinya apa? Dhahirah itu tampak. Kemudian asliyah ini dia memakai i'rab asal, i'rab yang standar. Rafa'nya memakai dhammah, nasabnya memakai fathah, jazmnya memakai sukun, ini asli. Jadi seandainya dalam keadaan rafa' itu dia yasma'u. Dalam keadaan nasab dia yasma'a. Kenapa nasab? Ya karena adaan fathah. Kemudian dalam keadaan jazm itu dia sukun karena di sini ada lam, amil jazm atau sesuatu yang membuat yasma ini menjadi sukun. Dia yasma'u, yasma'a, lam yasma'. Maka fi'il mudhari' seperti ini mu'rab dan i'rabnya dhahirah asliyah. Lah, pada af'alul khamsah ini i'rabnya ini dhahirah, tetapi dia tidak asal, tapi gantian. Gantiannya bagaimana? Rofa'nya tidak memakai dhammah lagi. Rofa'nya dia memakai nun. Tetapnya nun atau subutun nun. Sedangkan nasab jazmnya, nunnya dibuang atau diistilahkan menjadi hadfun nun. Di sini ada af'alul khamsah, yaitu dia bertemu dengan wawu jamak, bertemu dengan alif tasniyah, bertemu dengan ya mu'annasah mukhatabah. Maka jadinya akan seperti ini. Kalau rofa yasma'una, kemudian yang bertemu dengan wawu jamak. Kemudian kalau nasab ayyasma'u, kemudian kalau jazm lam yasma'u. Di sini dan di sini nasab dan jazm itu dibuang nunnya, sedangkan yang rofa itu tetap nunnya. Kemudian yang bertemu dengan alif tasniyah yasma'ani, nasabnya ayyasma'a, jazmnya lam yasma'a. Di sini nunnya dibuang, di sini nunnya subutun nun. Jadi di sini subutun nun, di sini hadfun nun. Kemudian tasma'ina, ini fi'il yang bertemu dengan ya mu'annasah mukhatabah. Nah, ini menjadi tasma'ina, kemudian antasma'i, nunnya dibuang, lam tasma'i, nunnya juga dibuang. Ini adalah af'alul khamsah, yaitu dikala fi'il mudhari' bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, dan ya mu'annasah mukhatabah. Berbeda ya antara yang asliyah dan niyabah. Ini yang asli dhammah fathah sukun, yang niyabah ini tetapnya nun, subutun nun, dan hadfun nun, membuang nun. Itu di dalam af'alul khamsah. Kemudian di dalam fi'il mudhari' mu'tal akhir, contohnya seperti, karena fi'il mudhari' mu'tal akhir ini fi'il mudhari' yang akhirnya berupa alif, akhirnya berupa wawu, dan akhirnya berupa ya. Ya, akhirnya berupa ya. Ini i'rabnya bagaimana? Dia i'rabnya muqaddarah. I'rabnya tidak tampak. Jadi dalam keadaan rafa itu dia yahsha gini. Alif itu tidak bisa menerima harokat. Jadi di dalam dia huruf akhirnya kan alif ya. Di dalam huruf alif ini tidak ada harokatnya. Harokatnya dia tidak tampak. Ketika nasab dia juga ayyahsa. Ketika nasab dia ayyahsa. Apa itu? Rofa'nya, nasabnya tidak tampak, fathahnya tidak tampak. Di sini dhammahnya tidak tampak. Kemudian yad'u. Yad'u. Ini juga dhammahnya tidak tampak. Jadi yad'u. Kemudian di dalam yarmi ini dhammahnya tidak tampak. Ada rofa, nasab, ini jar atau gini saja. Jazm atau jer. Kalau di sini jer, kalau di sini jazm, di fi'il jazm, kalau di isim dia jer. Nanti. Kemudian secara garis besar begini. Jadi di dalam
apa itu fi'il mudhari' mu'tal, ini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu pada ini. Ini ayyarmiya, ini ayyad'u. Ya. Coba kita lihat, kalau mu'tal alif, ini namanya alif. Ini mu'tal wawu, yang ini mu'tal ya. Ya. Kita lihat, kita fokus pada mu'tal wawu dan mu'tal ya. Kita lihat bahwa mu'tal wawu dan mu'tal ya ini dia dhohiroh. Ini dhohiroh. Jadi ayyad'u dan ayyarmiyah. Dalam mu'tal alif dia muqaddarah. Intinya bahwa fi'il mudhari' mu'tal alif, fi'il mudhari' mu'tal alif yahsa ini dia muqaddarah, ini muqaddarah. Yang mu'tal wawu ini muqaddarah, ini dhohiroh. Yang mu'tal ya ini muqaddarah, ini dhohiroh. Ya. Itu. Jadi kalau ada lafal yad'u itu kalau rofa yad'u, kalau nasab ayyad'u. Kalau ada yarmi itu rofaknya yarmi, kalau nasabnya ayyarmiyah. Ini yang perlu diingat-ingat adalah nasabnya wawu dan ya dia dhohiroh. Kemudian pada jazmnya itu ditandai dengan hadfu harfil illat atau membuang huruf illat. Sehingga apa? Alifnya hilang, wawunya hilang, ya-nya hilang. Menjadi lam yahsha, lam yad'u, lam yarmi. Ya. Jadi khusus untuk mu'tal akhir itu bagaimana? Kalau mu'tal alif itu dia muqaddarah membuang huruf ilat. Kemudian mu'tal wawu itu muqaddarah dhohiroh membuang huruf ilat. Kemudian kalau mu'tal ya itu muqaddarah dhohiroh membuang huruf ilat. Ini pembagian i'rab dalam fi'il mudhari' mu'tal akhir. Jadi kita sudah tahu shahih akhir, mu'tal akhir, kemudian fi'il mudhari' yang bertemu dengan sya' yaitu af'alul khamsah. Fi'il mudhari' shahih akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Ini i'rabnya seperti ini. Jadi kalau yasma'u ini dhohiroh asliyah, kalau fi'il mudhari' af'alul khamsah ini dhohiroh tapi dia niyabah. Sedangkan fi'il mudhari' mu'tal akhir dia itu muqaddarah. Masuk dalam muqaddarah, hanya yang nasab dua ini mu'tal wawu dan ya ini dia dhohiroh. Lainnya dia muqaddarah. Kemudian asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu abun, akhun, hamun, famun, dhu. Itu seperti kita ketahui bahwa rofaknya dia tidak memakai dhammah tapi rofaknya memakai wawu menjadi Abu Bakrin. Kemudian nasabnya dia tidak memakai fathah tapi dia rofaknya memakai alif menjadi Aba Bakrin. Kemudian jernya dia tidak memakai kasroh tapi dia jernya memakai ya menjadi Abi Bakrin. Jadi rofaknya Abu Bakrin, nasabnya Aba Bakrin, jernya dia Abi Bakrin. Itu di dalam lafal asmaul khamsah. Begitu pula akhun, hamun, famun, dhu, dzi. Misalkan kalau akhun ya akhu, akho, akhi. Seperti itu. Seterusnya adalah kita melompat saja dari isim ghairul munsharif, ya. Kita melompat saja pada isim ghairul munsharif, yaitu isim maksur adalah isim yang akhirnya berupa alif, contohnya al-fatah. Isim mangkus adalah isim yang akhirnya berupa ya, contohnya al-qadhi. Ini ada rofa, nasab, dan jer. Kita lihat rofa, nasab, dan jer. Jadi kalau rofa, al-fatah ini muqaddarah dia. Dhammahnya tidak tampak. Ra'aitu al-qadhi, al-fatah ini fathahnya juga tidak tampak, muqaddarah. Kemudian jernya dia juga muqaddarah. Kasrohnya tidak tampak. Ja'al qadhi ini kasrohnya dhammahnya tidak tampak. Tetapi pada isim mangkus yang nasab ini fathahnya nampak. Jadi fokus saja di sini ini. Yang perlu diingat-ingat yang ini. Ya, yang perlu diingat-ingat di sini. Kemudian kalau jernya isim mangkus dia juga kasrohnya tidak tampak. Intinya bahwa isim maksur sama isim mangkus ini semuanya muqaddarah kecuali pada nasabnya isim mangkus. Kecuali pada nasabnya isim mangkus, dia itu tidak dhohirah tapi tidak muqaddarah tapi dia itu dhohirah. Ini
pembagian di isim maksur dan isim mangkus, ya. Jadi ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Kemudian ja'al qadhi, marartu bil qadhi, tetapi khusus nasabnya ra'aitu al qadhiya. Gitu ya. Nasabnya dia dhahirah, bukan muqaddarah. Di sini dia apa itu? Dhahirah. Ya, muqaddarah. Ini pembagian yang kelima, yaitu isim maksur dan isim mangkus. Tinggal yang terakhir ini adalah isim ghairu munsharif. Tinggal yang terakhir ini dia adalah isim ghairu munsharif. Saya akan menjelaskan isim ghairu munsharif, semoga waktunya cukup. Ini apa? Saya hapus ya. Saya akan menjelaskan apa itu tentang apa itu isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu adalah isim yang tidak menerima tanwin. Kenapa dia tidak menerima tanwin? Karena ada persoalan di dalam kalimatnya, di dalam lafadznya itu. Disebut kalau dalam nahwu itu namanya illat. Kita membahas tentang namanya isim ghairu munsharif atau isim yang tidak menerima tanwin. Isim ghairu munsharif itu ada sebab-sebab gitu loh. Di dalam kalimatnya itu ada sebab-sebab. Sebab-sebabnya apa saja? Saya jelaskan secara singkat. Di sini ada yang punya sebab 1 dan ada yang punya sebab 2. Ya. Ada yang illat 1 atau hanya satu sabab gitu. Ya, satu sabab. Ya kan? Ada yang illataini. Maaf, ada yang illataini. Illataini atau 2 sabab. Yang illat 1 ini dia berupa alif ta'nis. Seperti lafal al-khubla. Kemudian yang kedua dia sighah muntahal jumu'. Muntahal jumu'. Ya kan, seperti lafal masajid. Kemudian yang ilat 2, yang ilat ini dibagi menjadi lagi. Ada alam, ada sifat. Kemudian kalau ini bertemu dengan 1, dia bertemu dengan asma ajam. Yang kedua dia bertemu dengan tarkib masjid. Yang keempat dia muannas bi ghairil alif. Kemudian yang keempat dia udul. Yang kelima dia ziyadah alif nun. Yang kelima dia ziyadah alif nun wazan fi'il. Wazan fi'il. Ya. Ini saya bagi menjadi 2 kotak. Jadi kalau alam itu bisa ke sini, bisa ke sana. Kalau sifat itu hanya ke sini saja. Ya. Intinya begini, seperti lafal masajid itu dia isim tapi dia tidak bisa menerima tanwin. Jadi dia hanya bisa masajidu, masajida, masajidi. Ya, dia tidak bisa menerima tanwin. Seperti lafal al-khubla dia juga tidak bisa menerima tanwin. Kemudian alam itu adalah nama seseorang. Itu ketika nama itu bersamaan dengan namanya ajam itu adalah nama selain Arab, maka dia juga ghairu munsharif. Coba antara Zaidun dan Ibrahim. Kalau Ibrahim tidak bisa tanwin. Kenapa? Di dalam Zaidun itu hanya ada alam toh. Tapi di dalam lafal Ibrahim itu ada 2. Ada alam sekaligus dia ada asma ajam. Asma ajam itu adalah nama selain Arab. Ya, ini ghairu munsharif. Ibrahimu, Ibrahima, Ibrahimi. Kemudian yang kedua ini adalah tarkib masjid. Tarkib masjid adalah menggabungkan 2 kalimat tanpa tujuan.
ya, atau tanpa tujuan nisbat, atau menggabungkan dua kalimat seperti misalkan bunga langit misalkan. Nah, bunga langit itu adalah tarkib masjid, menggabungkan lafal bunga dan langit. Itu juga dia apa itu ghairu munsharif, seperti contoh misalkan atau shiba waihin. Shiba waihin. Ini ada shiba dan lafal waihin, ada dua kalimat nih sebenarnya. Nah, ini juga ghairu munsharif. Kemudian mu'annas bighairil alif itu adalah lafal-lafal yang mu'annas seperti Aisyah, ya kan, Fatimah. Nah, ini semua ghairu munsharif. Kemudian udul itu adalah merubah kalimat tapi tanpa merubah makna. Contohnya misalkan dari Imron menjadi Umar. Nah, ini udul ini, Umar. Nah, maka Umaru ini tidak ghairu munsharif. Ya. Kemudian ziyadah alif nun ini adalah tambahan seperti kalimat yang ada tambahan alif nunnya seperti lafal apa itu Sulaiman. Ini ada tambahan alif Usman. Ini ada tambahan alif nunnya. Dia juga ghairu munsharif. Kemudian wazan fi'il itu adalah wazan-wazan yang dikenal di dalam fi'il. Misalkan wazannya af'ala seperti lafal Ahmad. Kemudian ada Yazid. Kemudian ada Irham. Ada Irham. Nah, ini adalah wazan-wazan yang biasanya ditemukan di dalam fi'il. Ada af'ala, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Jadi kalau ada nama-nama kok terbuat dari fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, maka dia tidak bisa menerima tanwin karena dia apa? Bersatunya alam dan wazan fi'il. Jadi kalau di dalam nama itu kok ada asmu ajam, tarkib masji, mu'annas bighairil alif, udul, ziyadah alif nun, wazan fi'il, maka kalimat-kalimat tersebut tidak bisa menerima tanwin. Begitu pula di dalam sifat. Tapi kalau sifat itu hanya 3. Kalau alam kan bisa 6, kalau sifat ini 3. Apa saja? Udul, ini semacam kayak lafal masna, wasulasa, waruba. Kemudian ziyadah alif nun ini kalau sifat itu seperti hudban gitu, seperti lafal hudban gitu. Kemudian wazan fi'il dia seperti a'lamu, afdholu. Nah, ini dia juga apa itu ghairu munsharif itu. Jadi intinya bahwa isim ghairu munsharif itu isim yang dimana di dalam kalimatnya itu ada sebab-sebab yang mencegah dia dari tanwin. Baik sebabnya itu 1 atau sebabnya 2. Sebab 1 ini alif taknis dan sifat muntahal jumu', jamak yang tidak terbatas. Biasanya dia mengikuti wazan mafa'ila atau fawa'ila. Kemudian dia juga ada ilataini, 2 ilat. Ilat yang pertama itu adalah alam. Ilat yang kedua misalkan adalah asmu ajam. Jadi di dalam lafal Ibrahim, mana tadi Ibrahim? Ada lafal Ibrahim, di dalam lafal Ibrahim itu ada, misalkan ya, di dalam lafal Usman ini ada 2 sebab. Sebab pertama apa? Dia adalah nama. Yang kedua dia adalah ada tambahannya alif nun. Jadi kalau di dalam satu kalimat itu sekaligus alam, sekaligus ada tambahannya alif nun, maka dia akan menolak tanwin. Apa saja yang menolak tanwin? Kalau di dalam alam itu bersamaan dengan 6 ini, yaitu asmu ajam, tarkib masji, mu'annas bighairil alif, udul, ziyadah alif nun, di wazan fi'il. Kalau sifat ini hanya bersamaan dengan 3, yaitu udul, ziyadah alif nun, dan wazan fi'il. Itulah isim ghairu munsharif. Seperti kita ketahui bahwa isim ghairu munsharif ini mustarok. Ada 2 kalimat yang mustarok, yaitu pertama adalah jamak mu'annas salim dan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ini rofaknya dia memakai dhammah. Nasabnya dia memakai fathah, tapi jernya dia tidak memakai kasroh, tapi jernya memakai fathah. Kemudian jamak mu'annas salim ini rofaknya memakai dhammah, nasabnya dia tidak memakai fathah, tapi nasabnya dia memakai kasroh, jernya memakai kasroh. Jadi intinya kalau jamak mu'annas salim ini nasabnya itu kasroh. Kalau isim ghairu munsharif ini apa itu jernya dia fathah. Nah ini ya, nasabnya kasroh, yang jamak mu'annas salim nasab ini kan biasanya fathah tapi dia kasroh. Jer itu biasanya kasroh tapi justru di dalam isim ghairu munsharif dia itu jernya fathah.
Jadi kalau seandainya Ahmadu begini ya, ini kalau ja'a Ahmadu, ra'aitu Ahmada, kalau jar nanti marartu bi Ahmada. Jangan marartu bi Ahmadi. Itu kira-kira pembagiannya apa? Kalimat-kalimat berdasarkan zohiroh, muqaddaroh, kemudian asliyah, niyabah, dan yang campur antara asliyah yang niyabah, yaitu pada jamak muannats salim dan isim ghairu munsharif. Oke, nanti pada episode ke-8, pada terakhir dari apa ini bab 2, nanti akan kita explore satu kali lagi lebih detail tentang skema bab 2 pada episode yang ke-8. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.